Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberitahu cara baca indikator Bollinger Band. Jadi ini adalah video dari kami, cara baca indikator Bollinger Band. Kami akan membacanya ada di dua macam saham. Yang pertama ini kami bahas di saham dengan kode emiten ADHI atau ADI. Saham ADI hari ini ditutup dengan harga 1020 minus 20 basis poin minus 1,92%. Mari kita lihat saham ADI dengan candlestick dan indikator Bollinger Band-nya. Ini untuk menentukan pembelian, kalian bisa melihat di bawah itu saya tarik garis. Itu kan resisten terlewati. Lalu saya kasih panah berkedip-kedip. Itu kan garis Bollinger Band itu ada 3 macam. Garis tengah yang putus-putus itu adalah namanya garis tengah atau middle band. Garis atas itu biasanya orang menyebut up band atau garis atas. Yang bawah itu adalah low band atau garis bawah. Tapi di kami Saham TV Indonesia saya biasanya menyebutnya garis tengah, garis atas dan garis bawah. Jadi ketika resisten terlewati, lalu garis tengah itu putus-putus, Bollinger Band itu garis tengahnya itu mengarah, candlenya itu di atasnya garis putus-putus itu, dan candlenya saya kasih lingkaran itu teman-teman. Candlenya itu selalu mepet. Mepet itu selalu berdampingan dengan upband. Jadi kalau dalam bahasa itu kan mepet. Mepet itu kelet. Mepet itu dalam bahasanya itu melekat. Melekat di upband. Jadi candlenya itu melekat di upband, selalu di pinggirnya upband. Nah, di situ saya kasih lingkaran itu kan begitu candlenya. Lalu candlenya itu di atasnya middle band, selalu di atasnya middle band, candlenya selalu melekat di upband, selalu melekat di garis atas Bollinger Band. Itu saham itu potensi uptrend naik ke atas. Itu kalian membelinya ketika saya kasih panah berkedip-kedip di bawah itu. Itu kalian bisa membeli. Jualannya di mana untuk teknik Bollinger Band ini? Kalian bisa jualan di saya kasih lingkaran di atas itu, lalu saya kasih panah berkedip-kedip. Itu waktunya jualan ketika candle sebuah saham tersebut mengalami penurunan dan melewati di bawahnya garis tengah atau middle band. Jadi ketika candle itu di bawahnya garis tengah, garis putus-putus Bollinger Band itu, kalian waktunya jualan. Jadi belinya di bawah ketika resisten ditarik garis, candlenya resisten terlewati, dan ada kita beri panah berkedip-kedip itu candlenya di atasnya garis tengah, garis putus-putus itu, dan candlenya selalu di pinggir atau selalu melekat di upband atau garis atas. Itu potensi naik. Kalian bisa membeli di bawah, naik ketika naik dan candlenya bersilangan dengan garis tengah, kalian bisa jualan. Ketika candlenya di bawahnya middle band atau garis tengah putus-putus, kalian bisa jualan. Setelah itu kalian mau membeli lagi di mana? Itu kalau di bawahnya middle band atau garis putus-putus tengah biasanya downtrend. Kalian tunggu, sabar, membelinya sabar lama, mungkin butuh waktu lama. Kalian saya tarik garis. Itu kan saya perbesar dikit ya teman-teman. Saya perbesar segini, saya tarik garis. Itu kan downtrend sahamnya. Membelinya saya kasih kotak panjang itu kalian tidak usah membeli, tidak usah ikut trading, kecuali yang sudah mahir. Saya sarankan bagi yang sudah mahir, suka hack, suka copet-copet, boleh di ketika beli di bawah, naik lagi dijual, beli bawah. Tapi kalau saya sarankan lebih aman jangan ikutan beli ketika sahamnya di bawahnya middle band atau garis tengah putus-putus itu. Saya kasih kotak itu kalian tidak usah ikutan beli. Ketika saya tarik garis dari atas ke bawah, garis berwarna hijau itu kan resisten terlewati. Resisten terlewati, kalian tetap bertahan dulu. Menunggu saya kasih garis, saya kasih panah berkedip-kedip.
saya kasih lingkaran. Nah, di situ kan garis candle itu di atasnya garis tengah. Ketika candle berada di atasnya middle band atau garis tengah, kalian waktunya koleksi lagi. Jadi saham ADHI, ADI ini waktu koleksi itu bisa kasih panah berkedip-kedip dan lingkaran itu kalian itu koleksinya di situ. Jualannya di mana? ADI ini, saham ADI. Saham ADI ini sebenarnya sudah waktunya jualan sejak 3 hari kemarin. Jadi ketika candlenya saya kasih lingkaran panjang itu agak panjang, itu kan candlenya itu selalu mepet atau di pinggirnya aben atau selalu melekat di atasnya candle. Jadi ketika itu sahamnya naik, kalian bisa koleksi kan, jualannya bisa kasih link kotak di atas itu, saya kasih panah berkedip-kedip dari atas ke bawah itu. Jadi di situ kalian bisa jualan. Jadi Adi itu sudah 3 hari kemarin sudah kode jualan teman-teman. Jadi saya kasih kotak dan panah dari atas ke bawah berkedip-kedip itu, Adi ini sudah waktunya jualan. Kalau kita menggunakan cara baca dengan indikator Bollinger Band. Bollinger Band itu trading yang menurut saya itu pengalaman saya pertama di trading itu pakai Bollinger Band teman-teman. Jadi paling mudah mendapatkan keuntungan, menentukan target jual dan beli itu pakai Bollinger Band itu mudah. Kuncinya ada di garis tengahnya. Garis tengah itu adalah kuncinya jual dan beli. Memang kadang kita juga garisnya juga kita mengalami merugi, nggak apa-apa, tapi kebanyakan masih untung, kebanyakan. Tapi tidak selalu pasti 100%, tetapi namanya perkiraan, prediksi, seperti BMKG memprediksi hujan, gempa bumi itu kan juga perkiraan. Dari kami Saham TV Indonesia ini juga perkiraan yang menurut saya trading paling enak menurut saya pribadi dari Saham TV Indonesia itu pakai Bollinger Band itu juga sangat mudah dan enak. Lalu kita akan membahas yang kedua. Jadi saya ulang lagi, ADI sudah waktunya jualan ya teman-teman. Saham yang kedua kita akan membahas dengan baca dengan indikator Bollinger Band adalah EKAD atau Eka Dharma. Saham Eka Dharma ditutup hari ini dengan harga 1.500 plus 5 basis poin secara persentase plus 0,33%. Mari kita lihat dengan candlestick dan indikator Bollinger Band-nya. Nanti ada bonus saya bagikan di Eka Dharma ini. Saya tarik garis teman-teman. Itu kan resisten terlewati. Sebenarnya tarikan garis itu di sini resisten terlewati. Nah, ketika resisten terlewati itu kalian tunggu candlenya biar melekat di garis atas atau garis aben. Saya kasih panah berkedip-kedip, saya kasih kotak. Itu kalian bisa koleksi di situ. Walaupun itu turun lagi, tetapi kan saya tarik garis itu masih potensi layak naik lagi tinggi kan. Nah, nggak apa-apa ketika sudah resisten terlewati, lalu candlenya sudah di atasnya garis tengah, garis putus-putus, terus candlenya itu selalu di pinggirnya aben atau selalu melekat di garis atas, itu kalian bisa koleksi. Jualannya di mana untuk saham EKAD? EKAD itu ketika harganya di sini saya kasih lingkarannya berkedip-kedip, itu jualan saham EKAD ada di situ. Lalu kita bahas lagi yang selanjutnya. EKAD itu pembelian ada di mana? Nah, di sini EKAD ini melakukan pembelian. Saya tarik garis teman-teman. Itu resisten terlewati. Ketika resisten terlewati, candlenya sudah mepet di pinggirnya garis aben atau garis atas, kalian bisa koleksi. Sebenarnya EKAD ini waktu koleksi saya kasih kotak panjang di paling akhir layar itu, itulah pembelian saham EKAD. Jadi EKAD ini sangat bagus. Sebenarnya masih layak potensi naik lagi perkiraan menggunakan indikator Bollinger Band. Itu waktunya
beli. Bahkan hari ini tadi sebenarnya seandainya beli pun juga nggak apa-apa. Seandainya mengalami penurunan sementara, untuk saham Ekat ini masih potensi layak naik lagi, karena candlenya sudah berada di pinggirnya upband atau garis atas, dan candlenya banyak yang berwarna hijau di atasnya garis tengah atau garis putus-putus Bollinger Band. Jadi Ekat ini masih, seandainya saya tarik garis mengalami penurunan sementara, ini masih potensi naik lagi. Ekat ini perkiraan dari kami saham TV Indonesia masih potensi layak naik lagi dengan kita baca dengan indikator Bollinger Band. Jadi Ekat ini perkiraan masih potensi naik lagi. Seandainya mungkin besok hari Jumat, minggu depan itu turun sampai hari Rabu, Kamis, itu justru malah bagus untuk dikoleksi untuk saham Ekat. Perkiraan masih potensi layak naik lagi karena candlenya masih berada di pinggir, di atasnya selalu mepet atau melekat di garis atas, dan syarat garis tengah candlenya juga masih di atasnya garis tengah Bollinger Band. Jadi Ekat Dharma ini masih bagus, masih potensi layak naik lagi. Beda dengan saham Adi tadi, sudah waktunya jualan. Saya kasih bonus teman-teman. Biasanya orang trading harian itu di sini tekniknya. Saya kasih panah berkedip-kedip, satunya lagi saya kasih panah berkedip-kedip. Ketika ada candle berada di bawahnya Bollinger Band, garis low band, garis bawah Bollinger Band atau low band, itu candlenya berwarna hijau, kalian beli. Itu buat trading harian sangat cocok. Trading harian dan mingguan itu sangat cocok. Jadi ketika candlenya di bawahnya Bollinger Band, di bawahnya garis bawah Bollinger Band, garis bawah atau low band, candlenya berwarna hijau, kalian koleksi. Besok turun koleksi, kalau naik koleksi. Itu biasanya masih potensi layak naik lagi buat trading harian dan mingguan. Contoh di belakang lagi saya kasih panah berkedip-kedip lagi. Jadi panahnya berkedip-kedip ada 3 teman, di paling kiri, tengah, dan paling kanan. Ya paling kanan itu kan candlenya berwarna hijau, habis turun candlenya lalu berwarna hijau, itu kan candlenya di luarnya Bollinger Band atau di bawahnya garis bawah Bollinger Band atau low band. Di situ kalian bisa membeli. Trading harian kalian cocok, trading mingguan juga cocok. Itu bonus dari saham TV Indonesia. Kalau mau trading harian dan mingguan, kalian tunggu ada candle di bawahnya Bollinger Band berwarna hijau, kalian bisa membeli. Tetapi kalau pakai teknik Bollinger Band tadi, harus di pinggirnya upband dan middle band, candlenya harus di atasnya garis tengah atau middle band. Ya, jadi dari kami tekniknya begitu teman-teman. Saya ulang lagi, tadi cara baca kita yang pertama di saham Adi, PT Adi Karya Persero Tbk. Harganya ditutup dengan harga 1020. Adi itu pembelian saya bahas di belakang saja ya teman-teman. Saya tarik garis ketika resisten terlewati dan candlenya selalu di pinggir, selalu melekat di garis atas atau upband, kalian bisa koleksi. Dan candlenya berada di atasnya middle band atau garis tengah, itu kalian bisa koleksi. Jualannya ketika saya kasih lingkaran di atas itu sudah 3 hari Adi itu menyatakan kode jualan. Jadi jualannya ketika garis tengah Bollinger Band itu candlenya di bawahnya garis tengah Bollinger Band atau di bawahnya garis putus-putus, kalian bisa jualan. Jadi kita yang kedua tadi adalah Ekat, PT Ekat Dharma Internasional Tbk. Harganya ditutup dengan harga 1.500. Kalian bisa membeli di sini, saya tarik garis. Itu kan resisten terlewati. Kalian bisa koleksi ketika saya kasih lingkaran, saya kasih panah berkedip-kedip, kalian bisa koleksi di situ. Kalau Ekat ini belum ada kode jualan teman-teman. Ini masih layak dikoleksi. Yang masih punya di bawah masih bisa dipertahankan. Yang belum beli tunggu turun dulu. Kalau turun naik lagi di atasnya garis putus-putus, kalian ikutan beli. Kalau yang sudah punya di bawah bisa dipertahankan untuk saham Ekat Dharma karena belum ada kode jualan. Begitu saja teman-teman dari kami saham TV Indonesia, memberitahu kepada kalian
ilmu saya bagikan kepada kalian semua yang menonton channel Saham TV Indonesia ini, cara baca indikator Bollinger Band di saham ADI dan EKAD atau Ekaderma. Selamat belajar, cuan, dan terima kasih. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam Saham TV Indonesia.